Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia, supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial, maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saya senang sekali saudaraku, kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari saudara siapkan hati dan pikiran kita. Saya percaya saudaraku lewat doa pujian penyembahan akan ada terobosan yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan tengah-tengah kita. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk saat indah yang Engkau berikan buat setiap kami. Ada di menara doa, hadir ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, beri kami hati yang baru, roh yang baru. Terus perbaharui hidup kami ya Tuhan. Kuatkan dan segarkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ada satu terobosan, ada satu mujizat yang Tuhan sedang kerjakan. Sementara kami berdoa, memuji, menyembah-Mu, kami percaya hadirat-Mu membawa kesembuhan, hadirat-Mu membawa pemulihan, hadirat-Mu mengubahkan hidup kami semuanya. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran.
dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari dari awal katakan kerinduanku, haleluya. Kerinduanku datang padamu, Allahmu yang mawar siang ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Haleluya. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Haleluya. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari sekali lagi sama Dia. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Haleluya. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Shala bala 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 bala. Shala bala 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 bala. Shala bala 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 bala. Shala bala 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 bala. Shala bala 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 bala. Lola bala bala. Tuhan Yesus. Lola bala bala. Tuhan Yesus. Oh ya la bakasih, la bala 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 bala. Oh ya la bakasih. Kami sembah Engkau Yesus.
Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ya la bakasih, ya la kami sembah, kami muliakan Yesus. Ku sembah, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ini doa kami ya Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal.
Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu. Tuhan Yesus, inilah pengakuan setiap anak-anak-Mu. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi. Yesus, bukakan ya Tuhan, bukakan ya Tuhan, bukakan. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Oh ya lama kasih lama lama. Makasih Yesus. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sakit hari ini Tuhan. Tuhan, lihat keadaan anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus. Saudara yang sakit, saudara bisa angkat tangannya, arahkan ke screen. Tuhan, aku percaya Tuhan, setiap kali kami berseru kepadamu, Engkau Allah yang mendengar dan menjawab doa kami. Tuhan, kami angkat tangan kami Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang sedang sakit, sedang sakit. Atau saudara mau berdoa untuk orang yang saudara kasihi, yang sedang sakit. Hari ini aku berdoa Tuhan, aku minta kesembuhan untuk anak-anak-Mu ini. Oleh bilur-bilur Yesus, semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan ada banyak kesaksian. Ada banyak kesaksian di mana Tuhan tolong melakukan mujizat untuk setiap anak-anak-Mu ini. Tolong anak-anak-Mu ini Bapa, sembuhkan mereka semuanya. Dalam nama Yesus, saya berdoa untuk saudara yang mengalami kemandulan. Hari ini Tuhan katakan, aku akan membuka kandunganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap perempuan-perempuan yang mengalami kemandulan hari ini, aku berdoa Bapa, Engkau yang perintahkan terbuka kandungannya. Dalam nama Yesus, dari kandungan ini akan melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Aku juga berdoa untuk setiap anak-Mu yang sedang sakit, khususnya sakit asam lambung atau GERD. Tuhan Yesus, aku minta di dalam nama Yesus jadi sembuh sekarang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak-Mu yang sedang mengalami gangguan dalam mentalnya Tuhan, kejiwaannya, mengalami depresi dan stres. Anak-anak-Mu yang sulit untuk tidur, sehingga harus dibantu dengan obat penenang. Tuhan, di menara doa ini ketika mereka hadir, mereka mengalami putus asa. Aku berdoa, kuatkan, teguhkan hati mereka Tuhan. Berikan kekuatan dan penghiburan-Mu ya Tuhan. Sembuhkan dan pulihkan mereka. Tuhan Yesus, jamah mereka, jamah hatinya, jamah pikirannya ya Tuhan. Tolong ya Bapak,
Siap anak-anakmu yang sedang frustrasi dan putus asa, Tuhan berikan ya Tuhan kekuatan yang baru. Aku berdoa, turunkan terobosan keuangan buat anak-anakmu ini. Terus turunkan ya Tuhan, berikan terobosan keuangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi aku angkat tanganku Tuhan untuk para hamba-hambamu yang melayani Tuhan. Baik di gereja-gereja di kota besar maupun ya Tuhan daerah-daerah kecil, terpencil, desa-desa. Aku berdoa turunkan berkat-Mu buat hamba-hambamu ini. Berikan roh hikmat dan wahyu untuk bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Kau buat pelayanan mereka makin luas. Banyak orang bisa diselamatkan. Dipercayakan untuk pengembalaan yang lebih besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk Indonesia, di mana ya Tuhan Kau sudah pulihkan COVID-19 ini. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah pandemi ini berakhir. Dalam nama Yesus, Tuhan juga pulihkan ekonomi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah menyenangkan. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang luar biasa, menjamah dan mengubah setiap kami. Dan kami percaya semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, semua yang lemah Tuhan sudah kuatkan, bahkan yang susah Tuhan sudah hiburkan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini saya beri judul khotbah saya, apakah artinya our daily bread. Saudaraku, di dalam Ulangan 8 ayat 3 saudara, ya di sini firman Tuhan mengatakan, jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti. Untuk membuat engkau mengerti. Baca yang keras, 1, 2, 3. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Nah saudara, pada waktu Yesus mengajar doa Bapa kami kepada para murid-muridnya, saudaraku, ada satu penggalan daripada kalimat dalam doa Bapa kami, saudaraku, ya, yang berkata bahwa begini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, give us this day our daily bread.
Kata makanan diterjemahkan sebagai bread atau roti, saudaraku. Nah, ketika Tuhan Yesus menyuruh kita berdoa, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Give us this day our daily bread. Waktu Yesus berkata, mengajar seperti ini, sesungguhnya Tuhan tuh sedang berbicara lebih dari sekedar makanan atau roti untuk jasmani kita. Nah, hari ini kita akan bahas, saudara, ini satu pesan yang sangat penting. Kenapa deh? Ini doa kan, berilah kami pada hari ini. Kok kenapa enggak sepanjang minggu, sepanjang bulan, atau berilah kami, ya kan, makanan buat seumur hidup kami. Kenapa enggak bilang seumur hidup? Atau setahun ini, atau bulan ini. Tapi kok hari ini? Nah, ini ada maknanya, saudaraku. Ada makna, saya bahas, saya pelajari, ada 4. Saudara, roti melambangkan 4 hal. Ketika Tuhan bilang, berilah kami, ya kan, roti, makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Saudaraku, ini kata secukupnya ini bicara tentang, ya kan saudara, makanlah secukupnya. Ini bicara tentang melatih diri kita untuk bisa menguasai diri. Ya saudara, tidak berlebihan, tidak serakah. Saudaraku, tidak juga memboroskan, secukupnya hari ini makanan kita. Arti yang pertama adalah gini saudara, roti itu mewakili apa? Kebutuhan hidup. Makanan atau roti mewakili kebutuhan hidup. Apa artinya di sini saudara? Ketika kita berdoa, kita diajar doa, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya atau roti yang secukupnya. Ya kan saudara, pada waktu kita berdoa seperti ini, saudara, hal ini bukan berarti kita cukup rebahan, saudara, duduk-duduk di sofa, bermalas-malasan, lalu sambil nunggu Tuhan nanti kasih duit kepada kita. Tetapi dalam doa ini, saudaraku, kita harus bekerja keras. Katakan bekerja keras, saudara. Tuhan mau kita bekerja keras. Jangan nunggu-nunggu, saudaraku. Karena, ya kan, ini artinya begini, saudaraku. Selalu dalam Alkitab, Tuhan tuh menyediakan segala keperluan kita. Tapi kitanya harus pergi, bekerja, dan kumpulkan apa yang Tuhan sudah sediakan. Sebagaimana, saudaraku ya, Tuhan menyediakan roti dari surga. Ya kan, berupa mana kepada orang Israel. Ya kan saudaraku, ya kan pada waktu mereka ada di padang gurun. Saudara, tetapi orang Israel, dia harus keluar dari perkemahan. Dia harus kerja. Dia harus kumpulkan mana itu, saudaraku. Baru dia bisa makan. Saudara, tapi kalau dia kumpulkan lebih daripada keperluan dia, maka mana itu akan busuk, keluar ulat. Saudaraku Kristus. Jadi dia harus kerja. Saudara, Tuhan sudah menyediakan tangkapan ikan dalam jumlah yang sangat besar. Saudara, tetapi Simon Petrus harus bekerja dan dia harus lepaskan jalannya. Ini ketika saudara dan saya hidup percaya dengan pemeliharaan Tuhan. Orang yang bisa berdoa, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dia percaya akan pemeliharaan Tuhan. Katakan amin saudara, kalau saudara sudah percaya akan pemeliharaan Tuhan, saudara sudah tahu Tuhan sudah sediakan rezeki, makanan buat siap kita, buat keluarga kita. Bagian kita adalah kita harus kerja keras dan pergi bekerja untuk mengumpulkan. Itu tujuannya. Kalau saudara mau doa, berilah kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Artinya saudara berkata, hei diriku, hai Sabta, kamu harus kerja keras. Itu konsekuensi doa daripada Bapa kami yang pertama. Yang mengerti katakan amin saudara. Karena bekerja, saudara, karena bekerja adalah bagian daripada tujuan Tuhan bagi hidup kita. Bekerja dalam bahasa Ibrani saya pelajari itu namanya abad. Abad itu sendiri itu mengandung arti apa? Worship, menyembah, melayani. Jadi saat kita bekerja, sebenarnya kita sedang beribadah, menyembah, melayani Tuhan. Karena itu bekerja
Dan bisa berguna untuk apa? Membangun karakter. Orang kerja itu membangun karakter. Karena apa saudara? Tekun, rajin, jujur, tanggung jawab. Bekerja di sini mengandung arti sesuai dengan porsi daripada hidup kita masing-masing. Kita harus ajar diri kita, ajar orang-orang di rumah kita. Doa Bapa kami ini. Potongan doa Bapa kami ini penting. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Besok ucapkan lagi. Besok lagi ucapkan lagi. Pada waktu kita berdoa seperti ini, kita mau bilang, kita harus kerja. Katakan amin saudara, tidak ada waktu untuk nganggur. Supaya kelak ketika kita tiba di akhir hayat kita, dikatakan bahwa berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Kenapa? Karena dia akan beristirahat. Hanya orang yang bekerja yang patut mendapat waktu untuk beristirahat. Kalau orang tidak bekerja, saudara, orang yang menganggur, dia gak perlu waktu untuk beristirahat. Itu yang pertama. Jadi roti, saudara harus doa. Saudara masih doa Bapa kami gak? Coba saudara, saya doa lagi Bapa kami. Nah apa saudara? Itu jadikan doa harian. Saudara harus lakukan ini. Buat, catat itu saudaraku kalau bisa. Amsal 14 ayat 23 kita baca sama-sama. Ini ayat penting, saya harus bagikan pada saudara. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam tiap jeripayah, maksudnya kerja keras, itu ada keuntungan. Tetapi kata-kata belaka atau ngomong-ngomong, nongkrong, ngomong politik sana sini, gosip sana sini, ya kan? Kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Dalam The Message itu dikatakan begini saudaraku. Hard work always pay off. Mere talk put no bread on the table. Artinya gini saudara, kerja keras selalu membuahkan hasil. Tapi kalau kata-kata belaka tidak akan membuat roti atau makanan berada di atas meja. Jadi tugas setiap kita, apalagi kepala keluarga, saudara sebagai suami, sebagai bapak, sebagai laki-laki, saya mau kasih tahu saudaraku, kita harus bertanggung jawab, siapkan roti atau makanan di atas meja. Katakan amin saudaraku, ini penting, nggak bisa ada alasan yang lain. Nah bagian masaknya itu adalah istri. Ya, itu yang pertama, roti mewakili daripada apa? Kehidupan kita, makanan. Kita butuh ini, makanan. Waktu kita berdoa, berilah kami makanan kami yang secukupnya. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Itu bicara tentang aku harus kerja. Katakan amin. Ya bahkan Alkitab Paulus keras. Kalau orang yang tidak kerja gak usah kasih makan. Karena memang ini doa Bapa kami. Yang kedua, roti melambangkan firman Tuhan. Ketika orang Israel berada di padang gurun, Tuhan memberikan mereka makanan berupa roti, mana dari surga. Di dalam Ulangan 8 ayat 3 yang tadi kita baca. Di sini dijelaskan bahwa ketika Tuhan memberikan roti dari surga, tujuannya adalah supaya mereka bisa mengerti bahwa manusia itu hidup bukan cuma oleh makanan, roti secara jasmani, tapi juga harus perlu roti atau makanan atau firman, perkataan yang keluar dari mulut Allah. Di dalam perjanjian baru, saudaraku, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, hanya dengan 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Saudara, Yesus beri makan roti sampai kenyang 5.000 orang laki-laki. Tidak masuk perempuan dan anak-anak. Setiap kali apa yang Tuhan mau kerjakan. Saudara, kalau saudara baca peristiwa-peristiwa apa yang Tuhan, itu pasti ada yang namanya simbol profetiknya. Ada maksud yang lebih jauh daripada itu, saudaraku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu tuh mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Maksudnya nih aku nih Tuhan, aku nih Mesias yang kau sedang tunggu. Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu sudah kenyang. Yang kamu cari itu cuma makanan yang bikin kenyang aja. Terus ayat 27 di sini dikatakan apa saudara? Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Nah ini naik nih saudaraku. Yang pertama kalau kita doa, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Di otak kita harus kerja untuk supaya kita bisa makan. Tetapi setelah saudara kerja,
dan bisa makan, saudara meningkat ke level yang baru. Nah, Tuhan mau ajar, ya kan? Ketika kamu bekerja, kamu bukan bekerja hanya sekedar untuk cari makan. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan apa, saudara? Untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Ini bicara makanan firman yang akan menghasilkan iman, pengharapan, dan kasih kepada Allah. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan meterainya. Tuhan memberikan roti dari surga untuk menunjukkan kepada orang Israel, saudaraku, mereka membutuhkan lebih daripada sekedar makanan jasmani untuk hidup. Tetapi mereka juga memerlukan yang namanya apa? Pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Melalui apa? Melalui firman Tuhan, melalui percaya sama perkataan Tuhan yang disampaikan lewat siapa? Lewat Musa hambanya. Jadi pada waktu Tuhan kasih mana turun dari surga, ada dua hal yang Tuhan mau sampaikan. Kamu hidup kalau kamu bisa dapetin makanan. Yang kedua, ada hidup yang lebih daripada hidup hari ini, tapi hidup yang kekal. Hidup ini kamu bisa dapatkan ketika kamu mendengarkan perkataan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambaku Musa. Dan firman yang disampaikan hambaku Musa, inilah yang akan menghasilkan dalam dirimu apa? Iman kepada Tuhan, pengharapan kepada Tuhan, dan kasih kepada Tuhan. Inilah yang makanan yang sampai bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Katakan amin. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Di sini dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Jadi saudara, kalau cuma buat makan aja, kita hidup cari yang dikejar dia untuk roti jasmani, makanan jasmani, itu makin lama kita ini makin tua, makan tuh makin dikit. Dan kondisi merosot jasmani ini, saudaraku. Kalau itu fokusnya merosot, tapi yang di dalam ini katanya, ini harus manusia batinnya harus semakin apa? Diperbaharui dari hari ke hari. Lewat apa? Lewat firman. Lewat pengajaran firman. Lewat Roh Kudus. Katakan amin, saudaraku. Lewat kita mulai membangun hubungan dengan saudara-saudara seiman kita di dalam gereja. Nah, ini yang penting. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini firman Tuhan katakan, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami apa? Kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara sini, katakan bahwa ketika kita baca firman ini, baca firman seperti ini aja, kita mulai lewat firman, saudaraku, kita memiliki apa? Iman, pengharapan, dengan berpikir bahwa masalah, kesulitan yang sedang kita hadapi sifatnya sementara, bukan permanen. Katakan amin, saudara. Jadi kalau kita suka makan firman, suka membaca firman, mendapat roti ini firman Tuhan, maka hidup kita bukan menjadi pesimis, bukan negatif. Karena orang yang gak punya firman lihat masalah, dia akan lihat masalah ini sifatnya apa? Permanen. Makanya karena orang bunuh diri itu kenapa? Saudara tahu gak? Karena dia gak punya makanan, rohnya, jiwanya. Orang tuh ngalami gangguan dalam jiwanya, ngalami depresi, stres. Saudaraku, itu dimulai dari kelelahan secara emosional. Dia kelelahan emosional, dia harus istirahat, lalu dia harus makan makanan firman. Karena firman ini yang menyegarkan daripada jiwa kita. Paulus bilang, manusia batin yakinnya diperbaharui dari hari ke hari lewat apa? Lewat firman. Yang kedua, saudara, kalau kita terus cerna firman, kita selalu bisa melihat bahwa setiap kesulitan ini sifatnya sementara. Kalau orang gak punya firman, dia akan melihat masalah itu sifatnya permanen.
Karena dia lihat masalah sifatnya permanen. Maka apa saudara? Stres dia. Banyak orang akhirnya bunuh diri aja lah. Orang dunia ada istilah, badai pasti berlalu. Yang ketiga, roti itu artinya apa? Saudara, roti ini melambangkan daripada apa? Anggota tubuh Kristus. Maksudnya gini, kita ini kalau waktu kita tahu saudara, setiap kali kita makan perjamuan kudus ini saudara, kita tahu ini roti. Bahwa kita ini adalah keluarga Allah. Katakan saya keluarga Allah. Saya keluarga Allah. Anggota tubuh Kristus dan Kristus adalah kepalanya. Sebagai kepala keluarganya. Saudara, nah setiap kali Tuhan bicara tentang roti, ini juga bicara tentang apa? Persekutuan kita dengan Tuhan dan sesama orang percaya. 1 Korintus 10 ayat 16 ini katakan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur dan persekutuan kita dengan darah Kristus. Lalu berikutnya, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan apa? Tubuh Kristus. Jadi roti adalah lambang untuk apa? Tubuh Kristus, anggota keluarga Allah, di mana kita masing-masing membutuhkan sesama saudara seiman yang mengerti. Katakan amin saudaraku. Nah, saya tulis begini. Apakah saudara tuh memiliki keluarga jasmani atau tidak? Beberapa orang bilang saya nggak punya keluarga jasmani lagi. Saya ini sebatang kara. Saya tidak tahu siapa ibu saya, siapa bapak saya. Ada orang berkata seperti itu. Tetapi satu hal, Tuhan Yesus menghendaki saudara dan saya menjadi bagian dari anggota keluarga Tuhan. Yaitu apa? Gereja. Katakan amin. Saudara harus tertanam dalam gereja lokal saudara. Saudara tahu ini saudaraku, inilah Bapak rohaniku. Saudara, tapi saudara tiap hari makan firman Tuhan. Saudara beribadah bersama-sama, saudara mendengarkan saudara pengajaran-pengajaran. Itu ada, saya masuk dalam keluarga. Dan kami juga siap untuk melayani saudara apapun. Tidak usah malu-malu. Kami siap untuk melayani saudara dimanapun berada. Dan kita ini saudara sebagai keluarga rohani, tidak berhenti pada waktu diantar atau mengantar di pemakaman. Tetapi kita sampai selama-lamanya. Yang mengerti katakan amin saudara. Itulah sebabnya ketika Simon Petrus ditanya, siapa aku? Dia berkata, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus berkata kepada Simon, dia berkata begini, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, gereja, eklesia. Jadi saudara, gereja, keluarga Allah ini yang dirikan siapa? Yesus. Lewat apa? Kematiannya di atas kayu salib. Semua yang percaya Yesus, saudaraku, semuanya diselamatkan. Kita kumpul, gereja mula-mula, Kisah Para Rasul pasal 2, saudaraku. Mereka berkumpul bersama-sama sambil apa? Pecahkan roti. Pada waktu saudara dan saya, kita pecahkan roti sama-sama setiap hari. Kita mau ngomong begini, ya kan? Saya masuk anggota keluarga Allah yang terhisap dengan siapa kita pecahkan roti ini. Oh, makin melebar keluarga kita. Makanya saudara, kalau sesama orang Kristen, kita ketemu belum pernah ketemu aja, kayak saya belum pernah ketemu dengan seseorang di satu kota. Pak, kita tuh baru kali ketemu, tapi kayaknya udah kenal lama, akrab. Itulah yang namanya sesama anak Tuhan, sesama anggota keluarga Allah yang mengerti kata amin saudara. Perhatikan di sini kata-katanya, kata-kata Yesus selanjutnya. Allah maut tidak akan menguasainya. Jadi orang-orang yang masuk dan terhisap dalam jemaat Tuhan, dalam gereja sebagai anggota tubuh Kristus, Allah maut tidak akan menguasai. Artinya ini ya, kekal. Yang percaya katakan amin. Lalu kita semua saudaraku dapatkan otoritas. Apa? Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga.
Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara, arti roti ini apa? Artinya adalah persekutuan. Sesama keluarga, anggota keluarga. Kita bicara, ini keluarga saya. Ini keluarga saya. Artinya apa saudaraku? Satu persekutuan. Satu kesatuan. Saya harus tolong, saya harus bantu, saya harus angkat dia. Saling menguatkan, saling bangun. Itu kata roti. Ketika kita berdoa, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Give us this day our daily bread. Kita bisa berkata bahwa pada waktu kita pegang roti ini, pertama, ya kan sudah kita mau kerja, kita upayakan kita dapat firman. Yang ketiga, waktu kita bicara roti, kita bicara tentang aku bagian daripada anggota keluarga Allah. Katakan amin. Yang keempat, yang terakhir saudaraku, roti melambangkan apa? Keselamatan. Roti melambangkan apa? Keselamatan. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 24 katakan begini saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Isra akan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Setiap kali Tuhan Yesus berkumpul dengan para murid saudara, Tuhan Yesus memilih apa? Roti. Melambangkan apa? Pengorbanannya. Pengorbanan tubuhnya saudara. Nah saudara, dia berkata di dalam Yohanes 6 ayat 51, dia berkata begini saudara, akulah apa? Roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudaraku, setiap kali kita makan roti dan minum anggur perjamuan kudus, sesungguhnya saat-saat itu adalah saat kita mengingat betapa Tuhan Yesus mengasihi kita. Betapa besar pengorbanan Yesus buat kita. Ibu bapak saudara Yesus Kristus, sekali lagi saya mau katakan begini. Ketika kita berdoa setiap hari pagi-pagi, berilah kami Tuhan makanan kami yang secukupnya. Give us this day our daily bread. Sebenarnya saudaraku, kita mengerti sekarang bahwa roti itu, makanan itu, yang dimaksud adalah segala kebutuhan kita. Baik secara rohani, jasmani, hubungan, keuangan telah disediakan Tuhan buat setiap kita. Yang percaya katakan amin saudara. Pada waktu saudara makan perjamuan, pada waktu saudara berkata pagi-pagi, berilah kami makanan kami yang secukupnya. Saudara percaya, satu, dia pasti berikan roti untuk saudara makan. Dengan apa? Dia akan buka lapangan pekerjaan buat saudara. Bahkan saudara bisa membuka lapangan pekerjaan buat banyak orang. Sementara saudara bekerja, pada saat itulah saudara sedang apa? Menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan bekerja adalah untuk membangun apa? Karakter. Yang kedua, ketika kita bicara tentang roti, ini bicara tentang apa? Firman Tuhan. Saya butuh firman Tuhan. Setiap hari saudara harus ada firman yang mengubah pikiran kita. Menambah pengetahuan kah, menambah pengertian kah. Dan kalau bisa firman itu menjadi satu pewahyuan yang mengerti, kata amin saudara. Karena kasih karunia Allah, saudara, kasih karunia Allah itu bekerja seturut dengan apa saudara? Firman yang kita ketahui. Yang mengerti katakan saudara, semakin besar saudara mengetahui firman, maka sebesar itulah kasih karunia Allah akan memerdekakan hidup kita, akan memberkati kita. Yang mengerti katakan amin saudara. Jadi pada hari ini kalau kita ngerti tentang roti yang ketiga, itu adalah saya adalah anggota keluarga Allah. Pasti kita mau hidup apa? Kita mau hidup damai dengan semua orang. Khususnya saudara-saudara seiman, kita nggak mau ngomong yang jelek, yang kasar, yang menyakitkan, yang mau memisahkan satu dengan yang lain. Jangan. Ketika kita makan roti ini, sebenarnya saudara, kita mau mengakui semua
adalah anggota keluarga Allah. Saya baca satu buku karangan Derek Prince, dia bilang soal perjamuan kudus, saudaraku. Dia bilang begini, setiap orang yang makan perjamuan kudus, dia harus menguji hati. Maksudnya gini, adakah orang-orang yang terpisah? Kamu pernah kenal orang ini, tetapi kamu benci. Kamu tidak mau lihat mukanya lagi. Kamu harus tobat. Masukin lagi dia di hati. Orang-orang yang kamu sudah buang di hatimu. Kalau kamu gak ambil balik, sebelum kamu terima roti ini, kamu sudah bersalah di hadapan Tuhan. Itu tulisan Derek Prince, nanti sudah cari itu. Saya bilang, oh iya Tuhan. Ya kan nama-nama orang yang kita kenal kan dia punya dua tempat di dalam badan kita. Saudara sudah tahu ya. Pertama, yang kita kasihi ada di hati kita. Yang kita benci ada di urat saraf kita. Kalau kebanyakan nama-nama orang yang kita kenal ada di urat saraf, itulah yang menyebabkan kita seringkali tegang leher kita ini. Sakit. Kumpulkan, pindahin dari sini ke sini, saudaraku. Katakan amin. Katakan amin, saudara. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, kita tahu. Setiap kali kita makan perjamuan kudus, kita sadar. Tuhan sudah mengampuni dosa saya. Tuhan sudah mengampuni saya. Tadinya saya adalah musuh Allah karena dosa. Saya diterima sebagai anaknya. Diangkat sebagai anaknya. Kalau dia sudah ampuni aku. Aku ada di hati Tuhan. Biarlah semua orang yang ditebus. Orang-orang ada di hati Tuhan. Mereka juga ada di hatiku. Sekalipun aku punya pengalaman-pengalaman pahit dengan mereka. Amin, saudara. Sudah dapatin poinnya sini? Sudah diberkati? Saya berdoa lewat doa ini. Doa Bapa kami ini. Berilah kami pada hari ini makanan, roti yang secukupnya. Tutup mata kita berdoa. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Turunkan ya Tuhan pengurapan-Mu. Berikan pengenalan-Mu Tuhan, pewahyuan-Mu buat kami tentang roti ini. Berilah kami pada hari ini roti, makanan kami yang secukupnya. Tuhan, biarlah makanan selalu ada di meja makan kami. Biar Engkau memberkati setiap pekerjaan tangan kami ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, berikan kami ya Tuhan firman-firman rema yang bisa menguatkan manusia batinia kami. Dan biarlah kami mengerti Tuhan, setiap kali kami pecahkan roti ini, tidak ada satupun orang, tidak ada satupun nama yang berada di urat saraf kami. Tapi semua ada di hati kami. Karena kami mengasihi mereka, bukan membenci mereka. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, setiap kali kami makan roti ini Tuhan, minum dari cawan Tuhan, kami tahu kami sudah diselamatkan, kami sudah ditebus, kami sudah diterima dan diampuni. Sekali lagi aku minta, turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan tahu segala kebutuhan setiap anak-anak-Mu secara rohani, jasmani, hubungan dan juga keuangan. Berkat-Mu turun. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus, saudaraku. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Esra akan mengambil roti, dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini perjanjian baru dimeterkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku,
bukan kekacauan perjanjian ini. Atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.